Halo, ini dengan siapa nih kalau boleh tahu namanya siapa ya? Nama aku Hasya Ainsa Fitri. Biasanya aku dipanggil Ainun. Oke baik, dengan Ainun ya. Halo Ainun. Kenalin nama aku Aulia. Ainun bisa panggil aku Kak Aul atau Aul, boleh banget. Gimana nih perasaannya hari ini? Apakah lagi baik-baik aja, lagi moodnya lagi em, stabil gitu, atau lagi kayak mana nih keadaannya hari ini? Aku hari ini lagi senang aja sih, cuman ada beberapa hal yang bikin aku agak sedikit kesel, terus ngeganjal di hati gitu. Oke, jadi Ainun hari ini lagi baik-baik aja moodnya, tapi Ainun merasa kesel karena suatu hal gitu ya. Um, Ainun datang ke sesi konseling kali ini atas dasar kemauan Ainun sendiri atau ada rekomendasi dari temen Ainun atau bagaimana nih? Aku datang ke sini karena kemauan sendiri sih, emang udah ngeliat jadwal mau ke sini. Oh, jadi Ainun melihat-lihat jadwal di medsos kita ya. Terus Ainun tertarik nih, jadi mau melakukan sesi konseling di sini. Oke. Em, Oke Ainun. Jadi kita akan melakukan sesi konseling ini selama 50 sampai 60 menit. Apakah Ainun bersedia atau mau ada penambahan waktu atau bagaimana nih? Kayaknya 50 waktu aja cukup deh, nggak apa-apa. 50 menit ya. Oke baik. Nanti dalam 50 menit ini kalau misalnya dari Ainun emang lagi ada yang pengen banget untuk diceritakan lagi, Ainun boleh untuk menambah sekitar 5 menit lagi begitu. Oke baik Ainun. Jadi Ainun boleh langsung nih menceritakan apapun permasalahan yang ingin Ainun sampaikan di sini. Oke, boleh langsung diceritakan Ainun. Waktu itu pas aku masih kelas 2 SMP, di pertengahan pembelajaran kali ya, di eh, bulan berapa gitu, kita ada kan berdelapan itu temenan. Nah, pas di bulan apa gitu, ada teman aku yang bilang mau nyobain rokok, terus di situ Jadi Ainun ini satu circle gitu ya, berdelapan, dan teman Ainun yang 4 orang ini pengen coba-coba untuk ngerokok gitu. Nah, em, 8 orang ini apakah ada laki-lakinya atau memang full perempuan semua? Karena biasanya rata-rata kan yang mau ngerokok itu laki-laki begitu ya. Apakah memang ada laki-lakinya atau bagaimana? nggak ada sih, ini full perempuan semua. Oke, jadi ini memang full 8 orang ini perempuan semua yang mereka pengen mencoba untuk merokok gitu ya. Oke baik. Lalu mereka ini mencoba merokoknya itu di sekitar sekolah atau di luar sekolah atau bagaimana? Mereka nyoba rokok itu di luar sekolah, ya ada lagi di tempat biasanya orang tuh sering nongkrong di sana gitu.
nggak jauh sih sebenarnya, cuman ya biasanya ada lah yang di situ gitu. Oke, jadi merokok ini memang tidak di dalam area sekolah, tapi di luar sekolah gitu. Lalu mereka benar-benar ngerokok gitu atau bagaimana nih? Mereka benar-benar ngerokok, benar-benar ngisep yang di kayak ngerokok orang gitu. Terus waktu itu mereka pakai seragam sekolah, di videoin sama mereka gitu. Oh, oke. Jadi karena masih pakai seragam sekolah, jadi udah ngevideoin gitu ya. Lalu kan ini berdelapan nih yang mencoba merokok untuk ada 4 orang, ya kan? Em, Ainun itu terlibat gak sih di pas saat nongkrong di area luar sekolah itu? Aku nggak, waktu itu aku kan itu kejadian pulang sekolah. Nah pulang sekolah itu kebetulan aku sama dua temanku yang lain tuh langsung dijemput langsung pulang ke rumah. Nah waktu itu nggak tahu tiba-tiba 6 orang itu ngajakin buat ke tempat yang udah dituju buat ngerokok itu gitu. Nah aku sama temanku udah di rumah udah nggak tahu, terus ternyata pas kan ada grup kan, itu grup itu mereka udah ngabarin kalau emang mereka mau bener-bener mau nyoba gitu di tempat. Oke, jadi Ainun sama berapa tadi? Dua teman Ainun ya? Dua teman Ainun yang lainnya itu tuh kebetulan sudah di rumah gitu. Dan beberapa yang lainnya nyusul ke tempat tongkrongan tersebut. Oke, lalu itu kan tadi kata Ainun ada yang ngevideoin gitu ya, karena masih pakai seragam sekolah. Nah itu apakah dikirim ke pihak sekolahnya atau bagaimana nih? Itu tuh videonya nggak dikirim ke pihak sekolah, cuma dikirim ke grup kita orang doang gitu. Mereka ngasih tahu kalau mereka lagi nyoba rokok itu. Emang seragamnya kelihatan, rokoknya juga kelihatan, muka mereka jelas gitu. Terus Yang lagi ngevideoin ini apakah termasuk se-circle sama Ainun atau enggak nih? masuk itu kan itu berenam kan mereka, duanya lagi kan aku sama temanku. Nah 6 itu salah satunya ada yang videoin gitu. Oke, jadi di antara teman-teman Ainun yang 6 ini memang salah satunya ada yang ngevideoin. Lalu kan itu hanya dikirim ke grup saja. Em, Terus bagaimana nih? Apakah itu tersebar atau bagaimana? Nggak tahu pastinya sih ya, cuman tiba-tiba tuh pas udah dikirim di grup terus berapa jam kemudian emang dihapus abis itu. Tapi ternyata nggak tahu siapa yang ngasih ke orang lagi, siapa yang nyebarin lagi dari salah satu kita orang berdelapan. Intinya dia orang tuh besoknya langsung dipanggil ke BK gitu. Oh oke, jadi setelah kejadian itu besoknya langsung dipanggil ke BK sekolahan Ainun. Lalu kan itu hanya berenam aja ya tadi yang merokok. Jadi yang termasuk dalam video itu pun hanya 5 orang yang merokok itu sama 1 orang yang videoin. Enggak dong, 4 orang yang
4 orang yang merokok, 2 orang yang nggak merokok. Oke, jadi 4 orang yang merokok dan 2 orang ini yang memang tidak merokok. Lalu kan itu dipanggil ke BK ya. Itu yang dipanggil ke BK hanya orang-orang itu aja atau emang sesirkel kena semua nih? Satu circle kena semua, termasuk aku sama temanku. Oh, oke. Jadi em, walaupun Ainun sama teman Ainun ini tadi udah di rumah, tapi Ainun juga ikutan nih kenaan gitu Iya, ya. karena kan kita orang satu grup, jadi dalam grup itu berdelapan itu kan, jadi dipanggil semua ke BK hari itu juga gitu. Terus ya udah berdelapan kan. Oh, oke. Jadi karena em, kalian satu circle, habis itu video itu juga dikirimnya ke grup kalian. Itu tuh jadi em, dipanggil semua gitu ya, delapan-delapannya, karena dikiranya memang 8 orang ini begitu. Lalu di BK itu di apa ini? Apakah diskors atau bagaimana nih Ainun? Waktu itu kita tanya-tanyain kan sama guru BK-nya, apa ditanyain kalau kamu ngerokok nggak gitu, pokoknya dikasih lihat videonya, terus ditanyain kamu ngerokok nggak gitu. Terus eh, teman Aina nih yang ngerokok tadi bilang enggak gitu, yang benar ngerokok atau enggak, katanya ini enggak kok pak, saya nggak ngerokok gitu, nggak pernah ngerokok juga gitu. Pokoknya ditanyain tuh kita orang berdelapan kan. Terus karena kita orang semua bilang enggak, ditunjukin videonya, terus kan ada mukanya. Terus tanyain, lah ini si ada mukanya ini terus sama si ini gitu, kalian ini ada loh videonya gitu, kelihatan muka kalian. Terus kita diam kan, terus tanyain lagi sama gurunya, lain ngerokok nggak sekarang, jawab gitu. Terus katanya yang merokok gitu. Oke. Lalu itu kan ditanyainnya semua gitu ya, tapi kan yang menjawab hanya beberapa teman Ainun yang emang rokok gitu. Terus Ainun sendiri ini kena juga nggak sih dampaknya dari mereka gitu? Jujur aku kena dampaknya, aku kena banget, malah kena. Oh, oke. Jadi apa nih dampaknya untuk diri Ainun sendiri? Waktu itu HP aku disita 1 minggu. Terus habis itu aku nggak dibolehin sekolah keluar juga gitu. Oh, oke. Jadi dampak dari perbuatan teman Ainun ini, Ainun tidak dibolehkan main HP selama 1 minggu. Lalu Ainun juga tidak diperbolehkan untuk sekolah di luar di sekolah yang Ainun mau gitu ya. Oke, baik. Kan itu tadi eh, teman Ainun, hanya teman Ainun yang ngerokok, Ainun kan tidak. Terus tapi dampaknya juga kena nih ke Ainun. Terus em, Ainun nih perasaannya gimana sih ke temen Ainun? Apakah Ainun jadi kesel atau emosi, terus lagi enggak, terus tidak berteman lagi atau bagaimana? Kalau waktu itu, waktu pas baru-baru kejadian tuh, kita orang masih temenan sih, cuman masih yang kayak
mikir-mikir kan ini nggak tahu nih siapa pelaku yang ngelaporin gitu kan ya, dari mana guru itu tahu gitu. Kita orang masih sering nuduh-nuduh kayak lu ya enggak gitu, pokoknya tetap temenan cuman masih denial gitu, kayak mau temenan tapi dia ya kesel banget ya, karena kan mereka yang ngelakuin gitu, aku nggak tahu, aku nggak di tempat kejadian, aku nggak ngeliat mereka gitu, tapi tetap aku kena imbasnya. Itu kesel banget sih. Oke, jadi kan emang bener banget ya, Ainun kan nggak ikut nih, nggak ada di kejadian juga ya, nggak ada di tempatnya. Kenapa ini bisa dapet dampaknya? Mungkin Ainun bertanya-tanya seperti itu. Em, Lalu setelah kejadian itu, apakah Ainun jadi tidak berteman lagi sama teman Ainun ini yang berdelapan? Apakah circle-nya bubar atau bagaimana? Eh, Kalau temenan tuh masih, cuman nggak, udah dari 8 orang itu satu circle, sekarang 8 orang itu jadi 2 circle, empat udah mencar gitu. Oh, oke, jadi 8 orang ini eh, berpisah gitu ya, jadi 4-4. Tadi kan Ainun ini bilang kalau misalnya Ainun tuh kesel banget sama teman Ainun karena teman Ainun yang merokok tapi Ainun yang kena dampaknya begitu ya. Kalau kita kira-kira dari 1 sampai 10, seberapa kesel Ainun kesal dengan teman Ainun? 9/10 sih. 9/10. Jadi memang hampir kesal banget nih ya. Oke, baik. Em, tapi saat Ainun merasakan kesalahan itu, bagian tubuh mana sih yang Ainun tuh merasa kesel banget nih sama orang ini, sampai aku tuh pengen kayak gini, aku pengen ngelakuin dia kayak gini. Jujur kalau itu otak aku sih ya, kalau aku berisik banget waktu itu, kayak aku mau marah ke dia cuman ya dia juga kena gitu. Terus tapi aku juga kesel, tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain ke dia gitu. Terus ya udah akhirnya cuma diam. Oke, jadi Ainun ini memendam kesalahan Ainun gitu ya, karena mau dilampiasin ke dia juga. Em, Dia itu masih teman Ainun, jadi mau em, tidak disampaikan tapi itu mengganggu pikiran Ainun begitu ya. Nah, kita kan lagi inget-inget nih kejadian sekarang. Yang ada di pikiran Ainun ini sekarang bagaimana nih perasaannya? Kalau untuk sekarang aku udah coba untuk ikhlas sih, untuk yang ya udah, karena namanya juga hidup pasti ada masalahnya. Cuman ya kadang batin aja, aku kan harusnya kalau misalnya itu nggak terjadi mungkin aku bisa sekolah di tempat yang aku mau gitu, aku bisa sekolah di luar kota gitu, tapi ternyata aku masih tetap harus di sini. Oh, Tapi aku
kesel, aku masih kesel sama mereka karena ya kenapa sih mereka harus kayak gitu, kan mereka tahu mereka perempuan, mereka tahu mereka masih di bawah umur, masih sekolah, harusnya kan ya mereka paham kalau itu nggak boleh gitu. Di Islam juga kan ada yang nggak ngebolehin untuk merokok kan gitu. Aneh aja mereka tuh. Aku nggak yang benci banget sih, aku cuman kesel aja kenapa mereka harus kayak gitu. Oke, jadi Ainun memang tidak membenci teman-teman Ainun, tapi Ainun hanya kesel banget gitu ya sama teman-teman. Tapi setelah kejadian itu nih, Ainun ini jadi masih berteman gitu kak, atau memang langsung menjadi dua circle seperti yang Ainun bilang tadi, kan katanya menjadi dua circle ya sekarang, yang tadinya 8 orang jadi satu circle sekarang pisah menjadi 4 orang nih. Ainun ini setelah kejadian itu bagaimana sih? Apakah masih berhubungan baik atau bagaimana? Masih berhubungan baik, cuman yang nggak se se sedekat yang sebelum ada masalah ini gitu. Masih temenan gitu. Awal-awal tuh kita masih berdelapan, cuman karena ya udah, karena ada dari mereka yang saling ngomongin satu sama lain, saling nggak percaya juga, jadi ya udah mereka bicar, ya kita juga karena nggak diajak lagi, ya udah kita orang juga sendiri gitu. Oke, jadi memang mereka juga yang memisahkan diri, jadi Ainun juga kayak menyeimbangi gitu ya sikap mereka ke Ainun itu bagaimana. Apa sih yang Ainun rasain saat kejadian itu? Hal pertama banget yang Ainun rasain nih, saat kan Ainun tidak tahu ya, lalu Ainun tiba-tiba dipanggil ke BK nih. Nah itu hal apa sih yang Ainun pertama kali rasain? Itu aku kaget sih karena waktu itu yang kan dipanggilnya itu ada guru kan, biasanya dipanggil tuh lewat mic gitu, lewat speaker, cuma ini waktu itu dipanggil ke kelas gitu, ada guru yang ke kelas. Aku itu jujur kaget karena nama aku yang paling pertama dipanggil gitu. Hah, aku salah apa gitu, aku ada salah kah atau aku ngapain gitu. Terus ternyata ya udah, teman-teman aku juga dipanggil. Aku udah feeling sih kalau misal, karena kan itu besokannya banget, sebenarnya nggak yang, sebenarnya kaget karena aku pikir nggak bakal semepet itu dari waktu kejadian sama waktu dipanggil itu, ternyata semepet itu gitu. Oke, lalu orang tua Ainun ini dipanggil kah? Lalu semuanya juga orang tua yang dipanggil ke sekolahan atau bagaimana? Hari itu juga, itu dipanggil sih, dipanggil semua. Orang tua kita orang berdelapan dipanggil semua ke sekolah. Oke, jadi dipanggil semua nih orang tua ini berdelapan di hari yang sama seperti kalian itu dipanggil gitu ya. Untuk saat ini ya, karena dari kejadian itu kan SMP,
dan sekarang Ainun sudah SMA nih ya. Oke, dari kejadian itu sampai sekarang kan sudah lumayan panjang nih jaraknya. Apakah Ainun masih merasa kesal yang memang amat dalam atau bagaimana? Kalau ke teman-teman yang ngerokok mereka berempat tuh aku masih ada keselnya sih, karena mereka berempat ini masih bisa hidup tenang, masih bisa senang-senang, terus masih bisa melanjutin ke sekolah yang mereka mau, yang mereka pilih sendiri, yang emang udah direncanain dari sebelum kejadian itu tuh. Mereka udah ngerencanain untuk melanjutin sekolah itu, mereka masih bisa masuk sana, sedangkan aku nggak bisa, aku harus di sekolah itu gitu. Oke, jadi mereka yang melakukan, tapi mereka masih bisa untuk ke sekolah yang mereka mau dan melanjutkan apapun yang mereka mau begitu ya. Sedangkan Ainun nih yang tidak ikut-ikutan, tidak ada di lokasi kejadian juga, itu malah tidak bisa untuk sekolah yang Ainun mau dan apa ya, kurang bebas begitu ya. Iya. Oke, baik. Tapi selain perasaan kesel nih tadi, ada nggak sih perasaan-perasaan lain yang Ainun tuh kalau melihat teman Ainun ada perasaan apa lagi? Perasaan apa ya, aku nggak bisa ngedeskripsiinnya sih, cuman kayak di hati tuh masih kayak, kenapa harus aku yang kena sih gitu, kenapa nggak kalian aja, kan kalian yang ngelakuin gitu, kenapa harus aku yang nerima akibat dari perbuatan kalian gitu. Oke, jadi di hati Ainun ini masih mengganjal gitu ya, masih bertanya-tanya juga ke diri Ainun sendiri, kenapa nggak mereka, lalu Ainun juga mau bertanya-tanya ke mereka tapi Ainun tidak bisa mengungkapkannya begitu. Oke, baik. Dari kejadian itu ada nggak sih mereka itu mencoba untuk meminta maaf sama kamu atau mencoba untuk memperbaiki hubungannya lagi dengan kamu? Mereka ada minta maaf, mereka ada kok minta maaf secara baik-baik gitu, cuman untuk berkomunikasi seperti biasanya lagi emang kurang, nggak seintens sebelumnya gitu. Jadi ya udah, mereka seperti itu ya saya juga seperti ini. Jadi mereka memang ada niatan minta maaf gitu ya. Tapi ada, oke, jadi mereka memang ada niatan untuk meminta maaf oleh Ainun gitu. Tapi mereka ini oke, jadi mereka ini memang ada niatan untuk minta maaf sama Ainun, bahkan sudah meminta maaf sama Ainun, tapi mereka ini apa ya, tidak menjalin hubungan yang baik lagi seperti sebelumnya begitu. Lalu itu dari merekanya kak, apa dari Ainunnya yang jaga jarak nih?
yang tidak seintens biasanya seperti yang Ainun katakan tadi? Mereka yang jaga jarak, mereka yang nggak ngajak aku, nggak ngajak kami berempat gitu untuk ngobrol-ngobrol lagi. Kan biasanya ke kantin bareng, jalan-jalan bareng gitu. Nah itu mereka nggak yang ngajak-ngajak lagi, terus ya emang bener-bener ngejauh gitu. Jadi dari merekanya itu ngejauh, ya dari kita juga ngejauh. Oke, jadi memang dari teman-teman Ainun yang merokok ini yang menjauhi Ainun duluan, lalu Ainun juga bersikap sebaliknya, karena bingung gitu ya harus melakukan apa. Nah sekarang nih Ainun mau bagaimana sih, apa yang ingin Ainun selesaikan dari diri Ainun sekarang? Ya aku mau nyalurin emosi aku karena kan udah lama kependam di hati, di otak juga, di pikiran gitu kan, ngeganggu keseharian aku juga kan. Jadi aku mau kesini tuh aku mau nyelesain emosi aku gitu, mau ngeluapin emosi aku, rasa kesal aku ke mereka tuh mau aku luapin di sini. Oke, jadi Ainun mau meluapkan emosi Ainun karena itu terpendam di diri Ainun gitu ya. Karena tidak bisa Ainun lampiaskan juga ke mereka gitu. Oke, baik. Dari hal tersebut, dari kejadian tersebut, apa sih yang paling menyakitkan dari Tuhan itu? Kan Ainun tidak melakukannya, tapi melakukan teman Ainun, tapi Ainun dituduh begitu ya melakukan hal tersebut. Apa sih hal yang paling menyakitkan di diri Ainun dari kejadian tersebut? Yang paling nyakitin aku itu sempat dimarahin gara-gara aku demenin sama orang tua aku, gara-gara kok milih temen tuh gak bener gitu, kok udah tahu mereka kayak gitu kenapa masih ditemenin gitu. Aku dimarahin pada waktu itu karena aku nggak tahu ya kalau kan temenan juga tuh udah dari kelas 7, nggak tahu kalau misal kelas 8 mereka bakal kayak gini. Terus ya udah temenan dari dulu, masa ya mau tiba-tiba aku diemin, aku jauhin gitu aja kan, nggak ada masalah, nggak ada apa, kayak apa dong gitu. Pokoknya waktu itu aku dimarah-marahin gitu, itu sih yang bikin aku ini. Oke, jadi karena setelah kejadian itu Ainun jadi dimarah-marah, lalu HP Ainun juga tadi disita kan ya, itu yang ngebuat Ainun tuh jadi kesel banget, nambah kesel karena Ainun ini dimarah-marah, terus tidak boleh main HP juga gitu tadi ya. Jadi Ainun tuh merasa kesel banget nih, tambahan sama mereka gitu. Oke, jadi kan tadi Ainun bilang Ainun ingin melepaskan emosi yang ada di diri Ainun. Ainun ingin melepaskan kekesalan yang ada dari Ainun karena
teman-teman Ainun ini tadi, tapi Ainun tidak bisa untuk mengungkapkannya, tapi Ainun tidak bisa untuk bilang ke teman-teman Ainun tidak tahu untuk melakukan hal apa. Jadi di sini aku akan bantu Ainun untuk Ainun ini seolah-olah berbicara dengan teman Ainun begitu. Jadi di sini kami ada yang namanya kursi kosong, yang dimana nanti akan ada dua kursi yang saling berhadapan, dan Ainun nanti akan duduk di salah satunya. Lalu Ainun ini nanti akan berbicara ke kursi tersebut, berbicara seolah-olah Ainun ini mengungkapkan kekesalan Ainun kepada kursi tersebut, dan Ainun membayangkan jika di depan ini ada teman Ainun yang sedang merokok begitu ya. Lalu nanti Ainun juga akan berpindah tempat ke kursi yang teman Ainun duduki tadi gitu. Jadi Ainun akan merasakan. Jadi Ainun akan menjadi teman Ainun gitu. Jadi Ainun akan seolah-olah gitu menjadi teman Ainun. Kalau misalnya Ainun jadi teman Ainun, gimana sih tanggapannya? Lalu nanti kalau teman Ainun tanggapannya kayak gitu, gimana sih tanggapan Ainun balik gitu. Oke, bisa kita mulai sekarang Ainun? Oke, baik, jadi kita mulai sekarang ya. Jadi di sini sudah ada kursi kosong ya. Di sini nanti Ainun berbicara seolah-olah dan pastinya adalah teman Ainun. Jadi Ainun melihat ke arah kursi kosong ini dan berbicara, jika ada teman Ainun di depan ini, Ainun mau ngomong apa sih? Bisa kita mulai sekarang Ainun? Oke, baik, Ainun boleh silakan untuk berbicara hal yang Ainun rasakan untuk teman Ainun. Tapi sebelumnya posisi duduk Ainun ini apakah sudah nyaman atau bagaimana? Sudah nyaman. Oke, sudah nyaman ya. Baik, kita mulai ya Ainun. Sebelumnya gue udah maafin lu sih, dan udah dari dulu maafin. Cuman kadang kalau ngeliat lo tuh masih kesel aja gitu, kenapa lo bisa ya masih bisa melanjutin ke sekolah favorit tadi, ke sekolah favorit, sekolah impian lo. Sedangkan gue nggak bisa, gue masih harus ngikutin orang tua gue mau gimana. Gue masih bisa senang-senang main kesana kesini gitu, kayak juga dipandang orang juga masih biasa aja gitu. Lu nggak terlalu yang kena dampak dari kelakuan lu waktu itu gitu. Kalau bisa sih ngelakuin kayak gitu, gue nggak ngerasa bersalah. Kalau kayak udah kayak gitu terus ngenain ketemu lu lagi yang nggak ngapa-ngapain. Jujur gue kesel banget jujur, kayak lu ngapain sih
ngelakuin hal yang emang gak seharusnya lu lakuin. Lu paham gak sih? Hah? Cukup Ainun? Cukup. Oke baik, jika dari Ainun sudah cukup, Ainun bisa pindah ke kursi sebelah sini, dan Ainun bisa stop dan menanggapi omongan yang Ainun katakan tadi. Oke, Ainun bisa pindah ke sini. Ainun bisa berbicara seolah-olah Ainun ini sedang menjadi teman Ainun. Ya gue minta maaf karena kan waktu itu gue masih mau nyoba-nyoba. Gue penasaran karena kan lihat orang lain gue kayaknya enak. Gue penasaran aja kalau misal gue rokok itu gimana. Cukup Ainun? Oke baik, Ainun bisa berpindah posisi lagi menjadi sudut pandang dari Ainun. Oke, Ainun boleh untuk menanggapi perkataan yang Ainun seolah-olah menjadi teman Ainun ini. Tapi lo tuh merasa bersalah gak sih? Lo tuh masih bisa senang-senang, lo masih bisa sekolah dengan nyaman, tentram, nggak terbebani apapun. Lo ngerasa, lo pernah mikir gak sih kayak temen gue yang dulu karena dampak dari kelakuan gue sekarang gimana ya gitu. Walaupun kita satu sekolah, tapi pernah mikir gak sih lo? Oke, sudah Ainun? Oke, Ainun bisa pindah ke kursi sebelah sini lagi untuk menjadi teman Ainun. Oke, Ainun bisa mulai untuk menanggapi perkataan Ainun tadi. Jujur di awal-awal tuh ada rasa bersalah, bersalah ke kalian kan, ya bersalah karena kalian gak ngapa-ngapain tapi kalian kena dampaknya. Cuman ya makin kesini makin biasa aja karena kan hidup gue sekarang enak-enak aja gitu, nggak yang harus gimana, sekolah juga tenang, terus nggak mikir apa-apa, orang tua juga kayaknya masih tetap percaya, jadi ya udah biasa aja. Oke, cukup Ainun? Oke, Ainun bisa berpindah ke sebelah sini lagi. Sebelum Ainun menanggapi teman Ainun ini, nanti kalau misalnya Ainun merasa sudah cukup nih, emosi Ainun sudah tersalurkan, Ainun boleh berbicara ya, Ainun boleh mengatakan. Oke, Ainun bisa menanggapi perkataan dari teman Ainun tadi. Ternyata rasa bersalah lu cuman sampai situ aja ya, nggak terlalu berlarut-larut yang sampai numpuk di kepala gitu, di hati, nggak bisa tidur, nggak yang terlalu sedih mikirin gimana nanti masa depan gitu, hancur atau enggak. Terus nanti kalau misal punya anak, karena lu pernah ngerokok terus lu hamil, kan itu mengganggu kesehatan. Bisa sedikit pun pernah nyoba ngisep terus nanti diperiksa tuh masih tetap ada hasilnya, lu nggak pernah senyesel itu, lu nanti nggak mikir dampak nanti anak lu gimana, terus lu nggak mikir nanti anak lu bakal nerima karma kayak apa yang gua rasain gitu. Lu nggak mikir apa di sana ya? Cukup Ainun? Cukup. Oke baik, jika dari Ainun sudah cukup, Ainun bisa pindah ke kursi sebelah sini dan menanggapi omongan yang Ainun katakan tadi. Oke, Ainun bisa pindah ke sini. Ainun bisa berbicara seolah-olah Ainun ini sedang menjadi teman Ainun. Ya gue minta maaf karena kan waktu itu gue
masih mau nyoba-nyoba. Gue penasaran karena kan lihat orang lain gue kayaknya enak. Gue penasaran aja kalau misal gue rokok itu gimana. Cukup Ainun? Oke, baik, Ainun bisa berpindah posisi lagi menjadi sudut pandang dari Ainun. Tapi lo tuh merasa bersalah gak sih? Lo tuh masih bisa senang-senang, lo masih bisa sekolah dengan nyaman, tentram, nggak terbebani apapun. Lo pernah mikir gak sih kayak temen gue yang dulu karena dampak dari kelakuan gue sekarang gimana ya gitu, walaupun kita satu sekolah. Oke, sudah Ainun? Oke, Ainun bisa pindah ke kursi sebelah sini lagi untuk menjadi teman Ainun. Oke, Ainun bisa mulai untuk menanggapi perkataan Ainun tadi. Jujur di awal-awal tuh ada rasa bersalah, bersalah ke kalian kan, ya bersalah karena kalian gak ngapa-ngapain tapi kalian kena dampaknya. Cuman ya makin kesini makin biasa aja karena kan hidup gue sekarang enak-enak aja gitu, nggak yang harus gimana, sekolah juga tenang, terus nggak mikir apa-apa, orang tua juga kayaknya masih tetap percaya, jadi ya udah biasa aja. Oke, cukup Ainun? Oke, Ainun bisa berpindah ke sebelah sini lagi. Sebelum Ainun menanggapi teman Ainun ini, nanti kalau misalnya Ainun merasa sudah cukup nih, emosi Ainun sudah tersalurkan, Ainun boleh berbicara ya, Ainun boleh mengatakan. Oke, Ainun bisa menanggapi perkataan dari teman Ainun tadi. Ternyata rasa bersalah lu cuman sampai situ aja ya, nggak terlalu berlarut-larut yang sampai numpuk di kepala gitu, di hati, nggak bisa tidur, nggak yang terlalu sedih mikirin gimana nanti masa depan gitu, hancur atau enggak. Terus nanti kalau misal punya anak, karena lu pernah ngerokok terus lu hamil, kan itu mengganggu kesehatan. Bisa sedikit pun pernah nyoba ngisep terus nanti diperiksa itu masih tetap ada hasilnya, lu nggak pernah senyesal itu, lu nanti nggak mikir dampak nanti anak lu gimana, terus lu nggak mikir nanti anak lu bakal nerima karma kayak apa yang gua rasain gitu. Lu nggak mikir sampai kesana ya. Oke, Ainun, jika sudah cukup, Ainun bisa berpindah ke kursi sebelah sini lagi untuk menanggapi pertanyaan atau perkataan dari sudut pandang Ainun. Sebenarnya agak ngeganggu pikiran waktu itu, cuman makin kesini gue mikir kan gue hidupnya udah sehat, gue tiap nyempetin untuk olahraga, terus makannya juga makan yang nggak aneh-aneh, nggak rokok juga kan cuma waktu itu, jadi gue rasa nggak akan merubah apa-apa sih kalau misalnya. Oke, Ainun, jika sudah cukup, Ainun bisa berpindah ke posisi dari sudut pandang Ainun tadi. Dari Ainun, apakah sudah cukup atau mau dilanjutkan lagi? Aku udah cukup sih, udah ngeluarin. Oke, jadi sudah cukup ini ya. Baik, Ainun. Jadi
jadi tadi kan kita sudah melakukan teknik kursi kosong nih. Setelah melakukan teknik kursi kosong tadi, gimana sih perasaan Ainun sekarang? Kesalku agak sedikit mereda, udah lumayan berkurang, nggak kayak yang tadi gitu. Pas awal kesini aku udah ya mencoba untuk terima terima maaf dari dia gitu. Udah. Oke, jadi Ainun sudah sedikit meluapkan rasa kekesalan Ainun ya. Tadi kan kita di awal ada rating gitu ya, dari 1 sampai 10 seberapa kesal Ainun dengan teman Ainun. Nah, setelah kita melakukan teknik kursi kosong ini, rating Ainun berapa nih dari 1 sampai 10? Udah berkurang dari 4/10 sih. Oke, jauh banget nih ya berkurangnya dari tadi 9 kan ya, 9/10 sekarang menjadi 4/10 gitu. Oke Ainun, sebelum kita melanjutkan sesi konseling ini, aku ada air mineral nih untuk Ainun. Apakah Ainun mau nih? Boleh deh. Oke. Ini Ainun, Terima kasih. bisa minum dulu nih. Karena kan tadi abis meluapkan kekesalan Ainun, meluapkan emosi Ainun ya. Oke, silakan Ainun diminum. Apakah sudah cukup atau masih mau minum nih? Sudah cukup. Oke, sudah cukup ya. Tadi kan Ainun bilang rating setelah melakukan kursi kosong tadi itu adalah 4/10. Jadi kan kekesalan Ainun ini sudah berkurang sekitar 5 ya, sekitar 5 rating. Lalu perasaan Ainun sekarang gimana sih kayak terhadap teman Ainun? Kalau misalnya nanti di sewaktu-waktu Ainun bakal ketemu sama teman Ainun, Ainun apa perasaan yang bakal muncul di diri Ainun? Aku udah maafin mereka, jadi nanti mungkin kedepannya kalau misal ketemu, nggak sengaja ketemu di acara apapun itu, di reunian kelas atau apa, aku mungkin bisa bertegur sapa sama mereka, bisa mulai coba untuk ngobrol lagi sama mereka gitu. Oke, baik. Ainun jadi mau memulai untuk menyapa mereka, untuk mulai untuk berhubungan baik lagi gitu ya mereka. Berarti di diri Ainun ini memang ada niatan untuk masih ingin berteman begitu ya. Kan aku udah maafin mereka ya, aku mau berteman baik lagi sama mereka, aku mau ngobrol lagi sama mereka, aku mau cerita lagi sama mereka ya. Jadi di hati kecil Ainun ini sebenarnya ada ya keinginan untuk berkomunikasi lagi gitu dengan mereka. Ada keinginan untuk berteman baik lagi sama mereka, tapi karena rasa kesal Ainun nih yang menutup Ainun untuk berbicara lagi dengan mereka. Iya. Begitu. Setelah melakukan kursi kosong tadi, apakah hati kecil Ainun ini ada rasa nggak maulah karena gara-gara dia aku jadi nggak bisa melanjutkan ke sekolah impianku begitu? Mungkin ada sedikit titik kecil yang mungkin di hati aku bilang, egois aku bilang aku nggak maulah untuk berteman lagi sama mereka. Nanti kalau aku berteman lagi sama mereka, nanti mereka kayak gitu lagi, seenaknya lagi sama aku gitu. Cuman kan nggak boleh egois ya, jadi aku kesampingin itu, aku mau berteman baik lagi sama mereka, aku mau sama. Oke, jadi karena Ainun sudah meluapkan emosinya tadi, jadi Ainun sudah bisa nih untuk berteman lagi dengan mereka gitu ya. Karena kan sebelumnya Ainun susah untuk berkomunikasi lagi, untuk berinteraksi dengan mereka karena masih ada rasa kekesalan yang terpendam, masih ada emosi yang terpendam di diri Ainun.
merasa sudah diluapkan, sudah disalurkan, sudah dituangkan. Jadi Ainun ngerasa aku bisa nih kayak temenan sama mereka lagi begitu. Kan tadi habis ngelakuin kursi pasang ya, aku ngerasa aku bisa untuk berteman lagi sama mereka, aku bisa berkomunikasi lagi sama mereka dengan baik. Oke, karena ya emosi Ainun ini tadi ya sudah tersalurkan, jadi Ainun ngerasa bisa untuk berteman lagi nih. Oke Ainun, jadi sesi konseling kita ini sudah berjalan sekitar 40 menitan, sekitar 45 menit gitu ya. Jadi masih ada sisa waktu 5 sampai 10 menit. Dari Ainun sendiri adakah yang ingin diceritakan lagi? Kan tadi Ainun sudah meluapkan emosi Ainun ya, walaupun Ainun sudah bisa memaafkan, tapi semisal nanti Ainun tidak bisa untuk mengontrol emosi Ainun, tidak bisa mengontrol kesalahan Ainun yang mungkin masih ada pada diri Ainun, Ainun bisa melakukan pernapasan 4 detik untuk tarik nafas, 4 detik menahan nafas, dan 4 detik menghembuskan nafas. Jadi Ainun bisa melakukan beberapa kali begitu ya. Oke, nanti aku bakal ngelakuin teknik pertamasan itu kalau misalnya aku lagi kesel, lagi emosi gitu. Nanti aku coba lakuin, aku coba terapin di diri aku. Oke, baik. Dari sendiri Ainun sendiri nih, apakah ini ceritakan lagi atau ada yang ingin ditanyakan atau bagaimana? Aku udah sih, aku udah semuanya aku. Oke, baik. Kak Ainun kalau misal nanti mau melakukan sesi konseling lagi, Ainun boleh nih datang ke sini lagi untuk kita sharing-sharing, untuk Ainun melepaskan kekesalan Ainun ada permasalahan apa, Ainun bisa nih untuk datang ke sini lagi. Mungkin jika tidak ada lagi yang ingin Ainun sampaikan, bisa kita cukupkan konseling kita pada hari ini. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih banyak nih ke Ainun juga, karena Ainun sudah berani untuk datang ke sesi konseling ini. Mungkin nanti kita akan melakukan sesi konseling berikutnya. Di 2 minggu ini kita akan melihat apakah emosi itu masih ada di diri Ainun, lalu apakah Ainun masih merasa kesal atau bagaimana. Nanti kita akan lihat dari sekarang sampai 2 minggu depan apakah ada perubahan di diri Ainun atau tidak ada begitu ya. Oke, baik, jika tidak ada lagi yang ingin Ainun sampaikan, apakah masih ada Ainun? Sudah cukup. Oke, baik, kalau sudah cukup kita cukupkan sampai di sini ya sesi konseling kita. Terima kasih banyak Ainun. Terima kasih. Iya, sama-sama.